Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Arzani Izazi. Setelah di video sebelumnya kita mempelajari mengapa sih SEO itu sangat penting dipelajari oleh seorang SEO content writer dan mengapa SEO penting untuk bisnis. Kali ini kita akan membahas materi mengenai cara kerja SEO. Sebelum mulai mempelajari mengenai cara kerja SEO, pastinya kita harus mengetahui apa tujuan dari SEO sendiri. Nah, SEO goals dibagi menjadi 4 kategori dan bentuknya itu seperti piramida terbalik. 4 kategori dalam SEO goals itu dibagi menjadi awareness, engagement, acquisition, dan juga conversion. Awareness sendiri adalah bagaimana teman-teman atau website teman-teman mulai menarik perhatian audiens di mesin pencarian. Untuk awareness sendiri ada beberapa indikator yang dapat diperhitungkan dalam SEO goals teman-teman. Yang pertama yaitu peningkatan organic traffic, kemudian peningkatan organic click, ada juga peningkatan CTR, dan juga peningkatan ranking di halaman mesin pencarian atau di halaman Google. Selanjutnya, di tahap kedua yaitu tahap engagement. Di tahap ini ada beberapa hal yang dapat dijadikan indikator sebagai keberhasilan SEO goals teman-teman. Yang pertama yaitu bounce rate, page per session, average session, dan juga top exit page. Jadi di mana audiens meninggalkan website teman-teman. Itu bisa menjadikan indikator keberhasilan dari SEO di tahap engagement. Dan yang ketiga yaitu tahapan acquisition. Di tahap ini bisa dibilang sudah lebih mendalam. Audiens sudah mulai berinteraksi dengan konten atau website yang teman-teman miliki. Di sini audiens sudah mulai mempertimbangkan atau tertarik untuk menggunakan produk atau mengadaptasi apa yang teman-teman tulis di dalam konten. Beberapa goals yang dapat dijadikan indikator sebagai SEO goals di tahapan acquisition ini yaitu adalah competition organic traffic, ada juga conversion, dan juga peningkatan organic leads. Dan terakhir yaitu tahap conversion yang keempat. Di sini audiens sudah mulai secara aktif menggunakan produk teman-teman dan mempertimbangkan konten yang teman-teman tulis dan diadaptasi ke kehidupan mereka. Di tahap ini beberapa indikator yang bisa dilihat adalah peningkatan conversion, kemudian SEO return of investment, dan juga bagaimana transaksi yang terjadi di dalam website. Sebagai seorang content creator, SEO goals yang harus diperhatikan ada di tahap pertama, yaitu tahap awareness. Karena di tahap ini adalah pertama kali audiens menemukan konten yang teman-teman tulis. Selain itu, di sini juga bagaimana teman-teman bisa menarik perhatian audiens agar mereka tetap berada di halaman website yang teman-teman miliki. Untuk tahapan SEO goals selanjutnya seperti engagement, acquisition, dan conversion, di sini teman-teman tidak bekerja sendirian karena biasanya SEO goals ini adalah goals yang sangat berkaitan dengan divisi-divisi lain seperti product marketing, kemudian juga engineer, dan juga tim sales. Selanjutnya, kenapa harus menggunakan Google untuk mencapai goals SEO tadi? Karena menurut data pengguna mesin pencarian di Indonesia, pada akhir 2021, Google masih memegang posisi tertinggi, yaitu sebanyak 96%. Jadi bisa dipastikan bahwa orang-orang saat ini masih banyak mencari informasi melalui Google. Contohnya saja jika misalnya teman-teman ingin mencari informasi mengenai petunjuk jalan, atau teman-teman ingin membeli baju, atau simpelnya teman-teman ingin membeli makanan tertentu dan melihat reviewnya. Teman-teman pasti menggunakan Google kan untuk mencari tahu hal tersebut. Dan yang pertama dilakukan tentu pasti adalah menulis kata kunci di halaman mesin pencarian. Misalnya review makanan kekinian atau mungkin review baju terbaik, itu pasti teman-teman cari melalui Google. Makanya tidak aneh jika Google dijadikan sebagai website paling banyak digunakan untuk mesin pencarian. Oleh karena itu, untuk mencapai goals SEO tadi, teman-teman perlu mengetahui bagaimana caranya mengoptimasi konten di halaman mesin pencarian Google.
Sebagai SEO content writer atau sebagai content creator, sangat penting untuk mengetahui bagaimana Google mempromosikan konten yang teman-teman miliki. Karena dari sini teman-teman bisa tahu bagaimana caranya mengoptimasi konten yang teman-teman miliki agar semakin mudah ditemukan oleh audiens. Sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana Google banyak digunakan oleh 96% pengguna internet saat ini. Dan ketika melakukan pencarian di halaman Google, maka akan muncul beberapa feature yang dioptimasi atau ditampilkan oleh Google itu sendiri. Ada beberapa tampilan yaitu SEM, Organic SEO, dan juga Google My Business. Paid SEM biasanya ditandai dengan icon bertuliskan iklan dan adanya di halaman paling atas mesin pencarian. Hal ini berarti setiap klik yang masuk ke dalam halaman tersebut maka akan dikenai biaya tertentu karena ini merupakan optimasi yang dilakukan oleh paid atau berbayar. Kemudian adalah halaman SEO organik. Halaman ini artinya yang dioptimasi menggunakan SEO sehingga setiap klik yang masuk di halaman ini tidak dikenai biaya tertentu. Dan halaman SEO ini biasanya ada di peringkat kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dan untuk halaman SEO sendiri atau organic SEO itu tidak bisa kita yang menentukan apakah kita di posisi pertama atau posisi kedua karena semuanya itu ditentukan oleh Google melalui algoritma mereka. Terakhir, ada juga halaman yang ditampilkan berupa Google My Business. Halaman Google My Business ini digunakan untuk menerangkan bisnis tertentu mulai dari alamat, nomor telepon, kemudian juga deskripsi mengenai bisnisnya. Di sini juga tertera foto hingga peta atau maps yang menunjukkan arah di mana letak bisnis itu berada. Namun terkadang halaman My Business ini juga digunakan untuk menerangkan profil orang tertentu, biasanya digunakan untuk menerangkan profil orang-orang yang terkenal atau juga digunakan untuk memberitahu peristiwa-peristiwa penting tertentu. Contohnya misalnya ketika teman-teman mencari peristiwa mengenai KAA misalnya, Konferensi Asia Afrika. Ketika teman-teman mengetik Konferensi Asia Afrika di Google, maka di halaman Google My Business akan muncul berupa foto Konferensi Asia Afrika dan juga keterangan tahun dan tempat diadakannya konferensi tersebut.